Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Nadia Asegaf. Kalian bisa follow Instagram gue di Nadia Asegaf. Ini adalah konten pertama gue karena lagi di rumah aja, jadi agak senggang sedikit ya. Jadi boleh lah ya curi-curi kesempatan buat ngobrol sama kalian, sharing-sharing. Jadi nanti beberapa konten bakalan gue ceritain tentang gimana masuk PNS versi gue dan apa aja tips dan triknya. Oh ya, BTW gue sekarang lagi kerja sebagai formasinya, dulu gue ngambil analis kepegawaian di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk video kali ini gue mau bikin konten tentang yakin nih mau jadi PNS kan. Oke, nih mitos pertama yang ada di masyarakat. Yang pertama itu gajinya gede. Ini adalah apa ya, oh my god, salah banget gitu. Masa kalau misalkan mau gaji gede, sumpah jangan melamar jadi PNS, karena gak gede sama sekali loh. Maksudnya gaji PNS lo bisa dilihat gitu oleh publik, ada undang-undangnya, negara udah ngatur gitu. Jadi gajinya tuh kecil kok, dan emang ada beberapa tunjangan sih ya, tapi nanti kita untuk tunjangan dan gajinya berapa sih PNS yang didapetin, nanti gue bakal nggak tahu juga. Kalau misalkan kalian pengen tahu ya, kalau misalkan enggak ya udah apa-apa. Gajinya gede nih. Kalau oh ya, balik lagi ke gaji gede. Kalau misalkan mau gaji gede, sumpah gue saranin lo mendingan usaha sendiri, jadi pengusaha itu lebih gede pasti ya. Terus kerja di swasta yang emang bonafit gitu, itu juga jauh lebih gede gajinya, atau perusahaan-perusahaan ya besar lah gitu. Jangan jadi PNS deh kalau mau gaji gede gitu. Itu mitos yang salah di masyarakat, yang pertama. Yang kedua itu adalah bukan mitos sih, ini beneran. Kalau ini beneran. Yang kedua itu adalah pensiun. Bener ya. Jadi yang kedua itu maksudnya aman lah gitu ya sampai tua. Jadi orang-orang tua itu nyaranin kita sebagai PNS. Kenapa? Karena digaji sampai tua, sampai pensiun, sampai nggak kerja lagi tuh tetap digaji gitu. Walaupun nggak dapet tunjangan, tapi tetap lah ada dapat. Misalkan gaji kita 3 juta, tunjangan berapa beda lagi ya kan. Nah pas pensiun itu tuh cuma dapat gaji gitu. Sebenarnya kalau misalkan lo kerja di swasta pun ya, kalian bisa aja udah pensiun kalau misalkan nabung dari misalnya berapa persen nih untuk hari pensiun, itu kan bakalan sama aja nggak sih gitu. Jadi pinter-pinternya kita ngelola aja sih sebenarnya kalau misalkan mau dapat uang pensiun gitu. Nah yang ketiga ini nih, mitos yang paling salah yang pernah dan yang paling gue sebelin banget di seluruh dunia gitu. Apa? Kerjaannya santai, Bo. Apa sih, Nan? Ya serius, sumpah gue keselnya ya sama temen-temen gue tuh. Banyak banget yang bilang, enak dong PNS kerjanya santai. Oh my god. Sementara gue realnya gitu ya, banyak banget yang temen-temen gue termasuk juga yang kerjanya tuh sampai 24 jam tuh tetap dikontekin gitu. Apalagi sekarang kan di unit gue lagi mencanangkan zona integritas ya. Kalau misalkan buk sih sampai ada yang Sabtu Minggu pun tetap kerja gitu. Jadi kalau misalnya ada hoax, dan PNS zaman sekarang juga gue rasa ya udah banyak banget perkembangan, udah banyak banget perbedaan gitu, terutama di unit-unit pusat. Kalau misalnya di unit kalau di kantor kami memang mungkin gue nggak tahu ya, cuman emang udah diperketat banget sih yang namanya jam masuk, kehadiran, itu semuanya udah ada laporannya, dan nggak bisa yang namanya masuk jam 10 pulang jam 1 siang atau jam 2 siang, itu udah nggak bisa banget, nggak. Jadi kalau misalkan
ada yang bilang PNS kerjanya santai. Kayak kalian juga harus mikir beribu-ribu kali deh gitu. Terus kalau misalkan, nah yang keempat, selanjutnya ya, poin yang keempat itu adalah sering DL. Di DL itu dinas ya, dinas keluar kota atau keluar lah gitu, pokoknya keluar kantor. Sering kalau gue sendiri kan gue penempatannya di Balitbang ya, di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Jadi untuk gue sendiri di sekretariat nggak terlalu sering sih ya, tapi emang ada beberapa temen gue yang misalnya penempatannya di dirjen apa, dirjen AU atau dirjen KI, dirjen apa yang emang sering DL. Jadi itu tergantung lo nanti penempatannya di mana. Kalau misalnya bagian apa juga itu tergantung, dan gak sesering yang kalian kira juga sih. Jadi kalau misalnya lo mau sering jalan-jalan gitu ya, sering jalan-jalan, traveling, ya mendingan lo jadi apa kayak gitu ya, nggak jadi PNS juga. Dan itu kalau DL pun nggak bisa jalan-jalan, jalan-jalannya pun waktunya mepet gitu pasti, jadi agak susah buat gitu. Nah yang kelima, beasiswa. Kalau beasiswa sih sebenarnya kalau misalnya udah masuk PNS itu nggak otomatis dapat beasiswa belajar juga. Kita harus juga tetap ikut seleksi gitu, walaupun emang seleksinya seleksi untuk PNS aja atau pegawai TNI, PNS gitu ya, itu emang seleksinya seleksi khusus, tapi tetap aja harus ada seleksi yang emang harus dilaluin gitu, dan gak semua pegawai itu bisa dapet. Banyak banget alur-alur yang emang lo harus kompeten untuk bisa mendapatkan beasiswa itu gitu. Jadi sama aja kalau misalnya lo mau dapet beasiswa ke luar negeri, LPDP atau apa, itu sama aja gitu. Jadi kalau misalkan jadi PNS lo bisa otomatis dapet beasiswa, itu enggak banget. Itu tergantung lagi ke kemampuan kalian sampai sejauh mana sih kalian bisa karena emang banyak juga yang udah ngajuin beasiswa ternyata emang belum dapet, karena itu tadi harus ada seleksinya juga gitu. Lanjut ke poin yang keenam, itu stabil itu gimana sih maksudnya? Ya kalau misalkan lo pengen hidup yang kayak gitu aja ya udah silahkan gitu alamat jadi PNS. Jadi gimana ya, stabil tuh maksudnya gini kali ya, mungkin di saat kayak corona kayak gini, di saat orang lain banyak yang di PHK, nah PNS tetap gitu survive dengan penghasilan yang segitu, dengan ketidakcemasan akan di PHK. Itu emang iya, maksudnya gue akuin emang lebih aman gitu ya. Kalau misalkan sampai pemerintah bangkrut baru kita bisa di ini, tapi itu kemungkinan kecil banget gitu. Jadi alhamdulillahnya ya memang lebih terjamin gitu, dan untuk dipecatnya tuh atau di PHK-nya tuh sedikit banget. Nah yang ketujuh itu jenjang karir. Jenjang karir itu nggak kayak yang di swasta juga sih. Jenjang karir di PNS itu kalau sekarang sebenarnya ada perbedaan ya antara PNS sekarang sama PNS dulu. Nanti gue juga bakal bikin vlog tentang perbedaan PNS sekarang sama PNS dulu, karena PNS sekarang itu lebih ke keahlian. Nah yang dulu itu lebih ke struktural. Kalau misalkan keahlian itu dia misalnya gue di bidang kepegawaian gitu ya, jadi nanti naik jabatannya pegawaian ahli pertama, ahli terus sampai ke ahli utama, ahli pertama, muda, madya, terus pertama gitu. Itu yang sekarang. Nah, kalau misalkan yang dulu itu dia masuk struktural, sedangkan kan sekarang pengen dihapus ya
eselon 3 sama 4-nya. Walaupun itu belum, tapi emang semuanya diarahkan ke jabatan fungsional, yaitu keahlian gitu. Jadi kalau misalnya untuk zaman sekarang sih ya, jadi PNS itu jenjang karir lebih ke seberapa kita pengen, seberapa kita niat, seberapa kita rajin, itu baru bisa naik jabatan terus gitu. Jadi nggak usah cari muka di depan bos sih yang penting, tapi yang penting rajin, terus ngerjain apa yang sesuai tusinya itu sih. Nah, mungkin itu alasan kenapa lo maksudnya harus meyakinkan diri lo dulu buat jadi PNS. Yakin nih, karena banyak persepsi di masyarakat sama kenyataannya tuh nggak sesuai. Bukan nggak sesuai sih, bener, ada benernya, cuman kayak yang tadi salah-salah itu udah gue luruskan ya. Nggak semua PNS kerjanya santai, nggak PNS kerjanya DL terus, nggak semua PNS gajinya gede. Itu tuh paling kalau gaji gede sumpah mendingan usaha, jadi pengusaha lo bisa jadi gaji gede gitu. Kecuali lo jadi eselon 1 pejabat, baru lah bisa jadi gajinya gede gitu. Ya mungkin itu dulu video singkat gue, video pertama kali gue. Kalau misalkan kalian mau gue cerita tentang apa atau konten apa yang tentang PNS yang mau kalian tahu, kalian jangan lupa komen di bawah, oke? Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan. Aduh, gue jadi kayak beneran YouTuber. Nah, terus jangan lupa di like. Semoga bermanfaat. Bye.